Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bang Zahrani. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang caranya kita menambahkan subscriber dan viewer dengan cara saling subscribe ya. Cuman di sini teman-teman itu banyak yang gagal paham tentang saling subscribe. Dan di sini saya akan langsung praktekkan atau kasih contohnya caranya kita saling subscribe dengan benar ya. Untuk langkah pertama, kalian buka saja YouTube kalian. Nah, di sini ini channel saya ya, channel Al-Zahrani Tutorial. Di channel ini karena saya banyak off ya, maksudnya karena saya kan kesibukan di luar YouTube, saya kerja. Dan kalau pulang kerja saya itu jarang juga aktif karena kan masih benerin atau isi jasa layanan monetisasi channel-channel punya teman kita ya. Jadi kadang saya banyak off di sini. Di sini ini ada perbedaannya ya. Kalau saya aktif, viewer subscriber itu pasti akan nambah terus di setiap harinya. Tapi kalau saya tidak aktif, itu untuk nambah viewer atau subscriber itu lambat ya. Kalau saya aktif, saya bisa mendapatkan ratusan subscriber, kadang minimal 50 subscriber tiap hari. Di sini sebelum kita saling subscribe, kalian pahami dulu tentang YouTube, pedoman komunitas YouTube dan settingan-settingan di channel kalian atau di video-video kalian. Optimasi sangat penting ya. Dan ini misal kita mau subscribe ke orang, channel kalian itu kalian bikin saja privasinya itu publik. Misal ada kawan yang nanya, "Bang, antara privat dan publik menurut saya sama saja." Akun publik juga banyak yang tidak amanah. Sebenarnya soal amanah atau tidaknya itu tergantung di hati kalian masing-masing. Dan misal ada subscriber yang hilang, itu juga tergantung kalian gimana kalian menanggapinya. Kalau kalian cuman mengeluh subscriber yang hilang, ke depan channel kalian bukannya maju malah tambah ambles, karena kalian tidak fokus bikin konten tapi kalian fokus sama subscriber yang hilang. Di sini misalnya kita sebelum mau saling subscribe, usahakan histori kalian clear dulu juga bisa ya. Kalian hapus dulu, klik saja foto profil kalian ini, lalu kalian klik di bagian setelan, klik history dan privasi. Nah, di bagian 2 ini kalian bisa clear dulu ya, kalian hapus dulu, kalian kosongkan. Setelah itu kalian keluar, kalian refresh. Nah, di sini kan sudah tidak ada. Dan di bagian notifikasi ini kalian bisa kosongkan juga, tujuannya biar kalian ada aktivitas terbaru ada di sini ya. Ini saya langsung kasihkan contohnya langsung ke channel saya pribadi ya. Nah, di sini ada nama channel yang namanya Gondo Channel. Nah, di sini belum saya subscribe ya. Sebenarnya di sini ini kita misalnya saling subscribe, kita entah itu kita subscribe duluan kayak gini. Nah, di sini kan ada lonceng 3 ya. Yang bagian atas ini kalau kita hidupkan, kita bisa menerima notifikasi di semua video-video yang teman kita upload ya. Dan di bagian tengah ini akan tetap muncul di beranda kita. Tapi kalau video teman kita ini bagus, metadata dapat, dia juga bisa direkomendasikan di notifikasi channel kita. Dan di bagian bawah ini tidak saya sarankan ya, percuma. Karena kalau lonceng 3 ini, kalau kita pilih yang bawah ini juga percuma. Kita subscribe ke kawan kita tapi dimatikan. Nah, di sini ini kalian bisa pilih yang atas, juga bisa kalian pilih yang tengah. Ini tergantung kalian masing-masing. Dan di sini biar subscriber kita itu nempel, kita nonton saja videonya dia. Nah, misal kayak gini ya. Channel ini yang monetisasi, yang isi jasa layanannya juga saya ya. Jadi untuk jasa layanan monetisasi itu sebenarnya bisa dimonetisasi bagi teman-teman yang kesusahan mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang.
Kalau misal video musik, video apa itu tetap aman dimonetisasi karena videonya kan original. Beda sama video-video kita bikin preset dari aplikasi-aplikasi lain, atau cara edit kita gambar dipanjangin lalu dikasih audio, biasanya itu kena konten berulang atau gagal monetisasi ya. Di sini meskipun kita nontonnya berapa detik, berapa menit, ini tadi kan saya sudah subscribe. Di sini ini sebenarnya tetap nempel ya, tetap nempel di sana itu loh. Jadi untuk acuan 2 menit, 3 menit itu sebenarnya tidak ada acuan kalau kita mau subscribe ke orang. Cuman kalau kita tiba-tiba langsung subscribe tanpa menonton video itu juga percuma, kita dikira bot atau robot. Di sini misalnya kita nonton videonya dia, nah di sini kita bisa sambil komentar. Komentar kita itu nggak usah aneh-aneh ya, kita berkomentar saja yang positif, intinya tidak ada kata-kata saling ajak ya. Nah ini misal saya sudah komentar ya. Di sini kalian juga bisa like atau bisa kalian tidak like, itu tergantung kalian. Dan di sini kita bisa scroll saja ke atas ya. Kita cari saja biasanya video yang kita tonton ini di bawahnya ada yang direkomendasikan. Nah kita tonton lagi aja. Nah punya kawan kita ini ya. Jadi di setiap kita klik, kita scroll ke atas itu pasti ada video yang direkomendasikan. Jika video teman-teman kita tersebut cara uploadnya metadatanya dapat ya. Untuk video yang kedua ini kita juga bisa kasih komentar. Nah kita berkomentar gini saja ya. Di sini ini entar, di sana pasti ada pemberitahuannya kalau kita itu subscribe. Karena apa? Karena channel kita itu juga publik. Maksudnya gini ya, publik itu kita klik foto profil, klik channel Anda. Nah di bagian tab channel ini ya, ini channel kita itu kan publik, bukan privat. Kalau channel kita ini privat, di bagian notifikasi channel yang kita subscribe biasanya tidak ada notifikasi. Tetapi kalau kita publik pasti ada notifikasi di channelnya dia gitu ya. Dan di sini untuk channel kawan kita ini, meskipun dia mau mengembalikan secara langsung atau tidak langsung atau besoknya, itu sebenarnya kuncinya cuma di sini. Kuncinya cuma di lonceng ini. Dan apalagi kalau dia misalnya mau nonton video kita lagi, tidak ada kata subscriber yang hilang. Karena subscriber yang hilang itu biasanya terjadi karena teman kita itu kebanyakan aktivitas tanpa dia mau melihat gimana dia mau meluncurkan subscriber ke kawan-kawan kita. Dan di sini di bagian history ini misalnya kita sudah subscribe ke kawan kita itu sekitar 5 channel. Kita sebelum subscribe ke kawan yang lain lagi, misal kita sudah dapat 5 channel, kita subscribe. Nah kita keluar saja dari YouTube. Nah misalnya kayak gini ya. Untuk kelanjutannya baru bisa kita masuk lagi di YouTube dan kita bisa cari kawan-kawan lagi di YouTube. Intinya di sini ini untuk teman-teman itu kalau ada notifikasi channel yang privasinya publik ya, bukan privat. Dan untuk teman-teman yang subscribernya hilang itu kalian jangan pikirkan dulu, kalian pikirkan untuk gimana caranya kita mengembangkan channel. Tujuannya biar video kita itu bisa direkomendasikan ya. Buktinya ini ya, saya kalau off di YouTube itu subscriber viewer pasti akan lama ya. Tapi kalau saya aktif, viewer subscriber itu pasti akan menaik cepat atau meningkat gratis ya. Karena YouTube itu sebenarnya suka sama kreator itu yang aktif, bukan kreator yang mati ya, maksudnya yang tidak aktif. Ya semoga di cara sederhana ini bisa membantu untuk kalian caranya kita saling subscribe yang aman, dan intinya untuk kalian tetap semangat, jangan tumbang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.